Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di channelku, tempatnya cerita seru seputar riding dan camping. Kali ini seperti biasa, aku mau ajak kalian ikut jalan bareng. Kita bakal riding dan camping santai di sekitaran Bogor. Karena lagi pengen cari yang deket-deket aja nih guys, biar tetap bisa nikmatin alam tanpa harus jauh-jauh. Yang bikin spesial kali ini aku nggak sendirian. Aku riding bareng istri dan anakku. Jadi bakal ada suasana keluarga yang seru banget di perjalanan kali ini. Oke, temenin terus perjalanan kita dari awal sampai akhir ya guys. Perjalanan dari rumah kita mulai tadi pagi sekitar jam 5 subuh guys. Suasana masih sepi, udara seger banget. Waktu yang pas buat memulai petualangan hari ini. Malamnya juga udah cukup tidur, jadi badan rasanya fresh dan siap buat jalan jauh. Tadi sempet juga mampir ke SPBU buat isi bahan bakar, biar perjalanan nanti lebih tenang tanpa khawatir kehabisan bensin. Untuk camping kali ini, kita bakal menuju ke daerah Megabendung Puncak Bogor. Tujuan akhirnya adalah Curug Cibulau, salah satu spot camping yang suasananya masih asri banget, dikelilingi pepohonan hijau dan udara yang sejuk. Jadi buat kalian yang penasaran gimana serunya perjalanan kita dan gimana suasana camping di Curug Cibulau, jangan di skip videonya guys. Tonton terus sampai habis karena bakal banyak momen seru dan pemandangan yang keren banget sepanjang perjalanan ini. Buat kalian yang udah pernah ke Curug Cibulau, pasti udah tahu kondisi jalannya kayak gimana. Untuk menuju ke sana, kita bakal melewati beberapa tanjakan yang lumayan curam dan cukup menantang. Apalagi buat motor tua guys. Jujur aja, dari awal berangkat aku udah agak ragu-ragu nih. Takut motor yang aku pakai sekarang ini, Astrea Prima tahun 1998, nggak kuat nanjak di jalur menuju Curug Cibulau. Apalagi kali ini beban yang aku bawa lumayan berat. Side bag kiri kanan, perlengkapan camping, dan aku juga bonceng istri sama anakku. Jadi ya ada sedikit rasa khawatir guys. Tapi ya udahlah, kita lihat nanti aja di jalan. Mudah-mudahan motornya kuat dan semoga nggak perlu turun pas di tanjakan. Oh, sudah dulu bentar lah. Karena ngademin mesin. Paham. Nih guys, kita review sedikit apa aja yang ada di motorku. Seperti biasa nih di depan ini tenda kapasitas 2. Ini kursi. Di keranjang tengah di sini aku naruh drone sama tripod. Ini em, meja sama apa namanya? Yang klasik. Untuk di sebelah kanan ini alat-alat masak, perlengkapan masak, kompor, nesting, bahan-bahan makanan di sini semua. Ini sleeping bag. Terus ini untuk baju-baju ganti guys, baju ganti sama alat elektronik, charger, power bank. Terus ini matras aluminium foil, ini jas hujan guys. Lumayan banyak banget ini barang-barangnya. Nggak bisa ngebut guys karena berat. Jadi tadi tuh kalau ditanjakan paling di G2, G1. Berisik banget sih. Oke, kita istirahat bentar guys, ngademin mesin. Ya.
Setelah istirahat sebentar, sekalian ngademin mesin, kita lanjut lagi perjalanan ya guys. Nah, sekarang ini perjalanan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Tanjakan dan jalur serunya ada di depan. Jadi ikutin terus videonya, jangan skip biar kalian gak ketinggalan momen seru di perjalanan ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like guys, dan bantu dukung channelku dengan cara subscribe supaya aku lebih semangat buat bikin kontennya. Gigi satu guys. Gak kuat, turun. Untuk motor Matic cc kecil keluaran terbaru, mungkin tanjakan ini masih bisa dilewatin dengan cukup mudah guys. Tapi kalau buat motor tua, seperti yang aku pakai sekarang ini, perlu usaha yang cukup ekstra banget guys. Selain karena mesinnya kecil, faktor usia motor juga berpengaruh. Motornya udah gak muda lagi. Jadi wajar kalau mesinnya mulai ngos-ngosan pas nanjak curam begini. Walaupun istriku udah turun, tapi motor berasa masih kesusahan buat nanjak guys. Tanjakannya lumayan curam dan panjang, jadi bener-bener butuh tenaga ekstra dan kesabaran lebih. Gak apa-apa, kita pelan-pelan aja, yang penting motor masih mau jalan dan kita tetap bisa lanjut menuju Curug Cibulau. Tuh sangit guys. Nungguin istriku dulu. Kasihan banget dia. Hah? Iya. Kenapa? Kaira suruh jalan tuh.
tanjakannya nggak benar lagi. Hai bro. Panjang banget tanjakannya. Gak kuat, gak kuat, gak kuat, gak kuat. Iya. Lagi-lagi motornya nggak kuat nanjak guys. Kali ini si Astrea bener-bener menyerah di tengah tanjakan. Akhirnya istriku harus turun lagi dan mau nggak mau jalan kaki biar bebannya sedikit berkurang. Sementara itu aku berusaha buat bawa motor ini naik pelan-pelan sampai ke atas. Agak melelahkan sih, tapi ya namanya juga perjuangan demi bisa sampai ke Curug Cibulau. Kacau, kacau. Tapi dia lebih banyak. Bawanya. Lebih banyak bawanya net. Ini full loh. Berat banget. Curug. Di sini aku ketemu sama rombongan anak-anak Astrea dari Jakarta Selatan, guys. Kebetulan banget mereka juga lagi menuju ke Curug Cibulau dan semuanya pakai motor Astrea juga. Kita sempat ngobrol sebentar soal jalur menuju Curug Cibulau. Ternyata mereka juga ngalamin hal yang sama, guys. Banyak dari motor mereka yang gak kuat nanjak di beberapa titik curam. Jadi ya, ternyata bukan cuma aku aja. Semua pejuang Astrea merasakan hal yang sama. Seru banget bisa ketemu sesama rider Astrea, guys. Rasa capek agak sedikit hilang diganti sama cerita seru dan ketawa bareng. Momen-momen kayak gini emang bikin perjalanan jadi makin berkesan. Bukan cuma soal sampai tujuan, tapi juga tentang orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan. Itu tolong itu. Tolong. Nggak kuat itu, nggak kuat sendiri. Nggak kuat Ramzi. Overheat kali. Ngejim kali. Iya. Panasan. Ngopi perjuangan. Anak kampus itu, Bang. Di mana, Bang? Hah? Di mana? Lah, sama anjir. Tetangga kali. Iya, tetangga kali. Di mana, Bang? Jaga Karsa gua, Bang. Coba dah, ini kok nggak bisa, keras banget jadinya ya, gue nggak ngerti dah. Kau beng. Kok dia malah keputer-puter balik ya? Terbalik. Itunya ditahan. Jadi gini bang. Gua udah Pas bang, panas. Berapa nih? Ya 12. Ya ada juga. Ini yang jualan siapa? Mau bawa lagi 14. Ini. Wes. Naik susah. Kendor banget. Masih dalam ya? Buset, dalam banget ini mah. Kuncinya nggak jawab. Kargoin. Yuk, hati-hati. Siap.
Bismillah, kuat. Nggak kuat. Kalau kamu yang bawa motor, Bismillah guys. Jalan mundur. Motorku nggak kuat guys, lewatin tanjakan di yang mau arah ke Curug Cibulau. Berapa kali berhenti, istriku terpaksa harus turun jalan kaki nih. Di depan masih ada tanjakan yang curam guys. Aduh. Istirahat dulu, mamanya capek ya. Besok pulang ke rumah, nyampe rumah nih pahanya petar pada sakit nih. Paha betis sakit. Kenapa sayang? Kalau aku berhenti aja, tadi dulu ya Kaira. Nangis. Bismillah. Ayo semangat. Akhirnya setelah perjuangan panjang dan penuh drama, kita berhasil juga sampai di parkiran guys. Seneng banget, ternyata si Astrea masih bisa diajak kerja keras. Asal kita sabar dan pelan-pelan aja guys. Begitu sampai di parkiran, kita langsung istirahat sebentar, nikmatin teh hangat dan gorengan. Karena kita dari pagi belum makan apa-apa guys. Sampai di parkiran guys, istirahat dulu bentar. Badan udah pada keringetan. Mandor. Mandor guys. Mandor mah kuat. Ini anaknya nih. Tapi perjuangan belum selesai sampai di situ guys. Setelah sampai di parkiran, kita masih harus jalan kaki lagi untuk menuju area camp. Jalurnya menurun cukup jauh, jadi lumayan bikin kita olahraga. Ini sekarang jam 10 kurang 10 guys. Lama di jalan karena banyak tanjakan, jadi harus turun istriku.
Kalau nggak turun soalnya nggak kuat motornya guys. Oh ada glamping, glamping baru nih guys. Terakhir kesini belum ada. Rame yang ke Curug ya? Baru pada datang kak. Dua. Jadi 110 kak. Oh, ya terima kasih. Camping berdua 110 guys. Ini untuk struknya. Udah termasuk pelampung, air terjun sama loran ini untuk listrik. Murah lah. Ya ke bawah dulu ya. Kita ngambil air dulu guys. Ramai banget. Nanti agak sorean kali ya. Nunggu agak sepi baru kita mandi guys. Nice. Tadi tuh mendung, kayak mau hujan. Sekarang panas lagi. Tapi sih kayak kata penjaga sini, hujannya setiap sore guys di sini. Udah. Bang. Udah bang. Masak nasi guys. Tadi pas berangkat nggak sempet beli makan dulu. Laper. Belum makan dari pagi ya? Baru makan gorengan dong tadi. 10. 10.000. 10.000 dapat berapa tadi? 5 ya, berarti 2.000 satu ya? Masak bakso, bikin bakso. Bakso kuah gitu? Iya. Bawa panci ya? Kayak gini. Ntar kalau Kaira udah gede, udah bisa main sendiri.
Kalau di rumah istriku yang masak, tapi kalau di tempat camp aku yang masak guys. Oke, seperti biasa guys, kita review sedikit tempatnya. Review tempat campingnya. Nah, ini aku tunjukin yang paling bawah dulu. Nah, di sana itu di paling bawah itu cukup buat satu tenda guys. Mungkin tenda ukuran 2 orang di sana satu. Dan ini untuk akses jalan buat ke Curug Orok. Yang sebelah kanan ini buat ke Curug Cibulau. Nah, di sini nggak bisa nih guys. Ini paling cuman buat nongkrong-nongkrong aja. Terus di sini nggak bisa ya guys. Ini terlalu sempit udah gitu. Ini buat jalanan lewat. Terus sama di sini nih guys. Di sini cukup buat satu tenda ukuran 2 orang. Di sini satu, di sini satu, tapi pas-pasan banget. Tapi masih bisa. Terus di sebelah sini nih guys. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan nggak ada pasir, ini bisa nih guys satu tenda. View-nya langsung menghadap ke curug. Nah, berhubung di sini ada pasir, ini nggak bisa guys. Tadinya aku mau di sini, cuman ada pasirnya, jadi aku mutusin buat di sebelah sini nih. Nah, di sebelah sini bisa muat dua, di sini satu, dua, mungkin 3 kali di sini nih. Di sini 3 tenda. Oke, terus masih ada di atas guys. Aduh, sorry guys, agak ngos-ngosan. Rame yang ke Curug sebenarnya daripada yang ngecamp. Nah, di sini bisa buat bangun tenda nih. Ini 2 tenda cukup nih guys. Tapi alasnya bebatuan, bukan tanah. Jadi agak kalau nggak pakai matras, angin tuh pasti sakit. Ya. Nah, mungkin di sebelah sana tuh itu cukup buat 2 tenda nih guys. Satu sebelah sini itu cukup. Oke, untuk di blok sini cuman segitu aja nih guys tempat campnya. Yang camp tuh cuman aku doang guys hari ini. Tapi belum tahu sih. Siapa tahu nanti sore ada yang ngecamp lagi. Tapi emang kalau di Curug Cibulau itu eh yang ngecamp tuh sedikit guys. Jarang rame. Ini yang kedua kalinya aku kesini. Nah, ini view-nya langsung sebelah sana itu ada curug-curug kecil nih guys. Tapi kita nggak bisa ke sana karena medannya curam banget. View-nya sungai dan lembah. Oh ya guys, di sini aman dari monyet. Jadi kalian yang mau ngecamp di sini tuh tenang aja. Nggak kayak waktu terakhir aku ngecamp di Sukamantri itu monyet banyak banget. Kalau di sini nggak ada. Jadi aman. Lihat tuh. Rame banget. Dari ujung sana sampai ujung sana tuh rame banget. Mungkin nanti agak sorean aku mau mandi lah guys, nunggu agak sepi. Untuk harga tiket masuk ngecamp berikut curug terus sama sewa pelampung itu tadi aku berdua 110.000, berarti satu orangnya itu 55.000 guys. Dan katanya sih nanti mau dikasih colokan listrik. Gajah, gajah, gajah.
Pakai pulpen lebih enak tau. Buahnya. Saja apa? Apa kalau sudah tapi ada rasa-rasa apa ya? Sekarang jam setengah 6 guys. Curug udah tutup, udah nggak ada lagi yang mandi. Alhamdulillah nih nggak hujan. Semoga aja sampai pagi nggak hujan lah. Hujan guys. Baru tadi aku bilang hujan. Hujannya tiba-tiba lagi. Masih hujan guys di luar. Sekarang jam 19.14. Kita manasin air dulu guys. Laper. Mau makan mie. Kita masak Indomie guys. Cuacanya di sini nggak terlalu dingin guys, sejuk aja. Mungkin ini sekitar 26 kali ya, 26 derajat. Jadi buat kalian yang mau ngecamp dengan suasana yang tenang, Curug Cibulau bisa jadi pilihan guys, karena benar-benar sepi. Buat yang berani-berani aja, apalagi kalau sendiri. Soalnya kalau malam menjaga di atas tuh nggak ada guys, jadi mereka pada pulang, warung juga tutup. So ya guys, kalau kalian ada rekomendasi tempat camping yang bagus di sekitaran Bogor, Sukabumi, atau Cianjur, boleh tulis di kolom komentar ya guys. Buat saat ini aku paling bisa ngecampnya itu daerah-daerah situ aja sih, karena keterbatasan waktu guys. Libur kerja cuma 2 hari, Sabtu sama Minggu. Jadi makanya kalau camp itu paling ya Bogor, Sukabumi, yang dekat-dekat aja. Atau buat kalian yang mau nge-camp bareng, boleh guys, kita camp bareng, tulis di kolom komentar.
Nanti kita agendakan. Makan guys. Begini guys kalau ngecamp ngajak anak agak ribet. Nggak bisa diam. Sama makan dulu ya. Airnya mainnya ya. Panas kan? Kemana? Sudah. Alhamdulillah. Kenyang guys. Alhamdulillah guys, anakku sudah tidur. Ini saatnya kita nikmatin waktu berdua. Kita ngopi. Dapat kabar dari temenku katanya mereka mau nyusulin aku ke sini guys. Jadi aku putusin buat nunggu mereka di luar tenda sendirian. Tapi nggak sampai-sampai. Dan pada akhirnya Brotherku baru pada sampai guys. Waduh guys, Gila jam berapa ini? jam 3 pagi. Baru jam 2 ini kita sahur. Saya udah. Padahal nasi goreng udah makan, Jam Dre. dua. Kata si Dina. Siapa yang masak nasi goreng? Orang mah dulu. Tangan ke semen di tangan. Contoh orang-orang puyeng. Nggak bawa apa-apa guys. Cuman bawa mie. Selamat pagi guys. Sekarang jam 5.47.
akan mandi bro. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe ya guys. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.